Halo kaum intelektual sekalian, wow, 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 gila, gila, gila. Ternyata kasus daripada Pak Yusuf Kala ini sudah nyampe ke mancanegara, termasuk Timor Leste. Wow, gila, gila, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kasus ini sampai ke luar negeri? Apa alasannya? Apakah karena berhubungan dengan agama? Ya, jelas berhubungan dengan agama. Jadi Timor Leste itu salah satu negara paling taat beribadah. Salah satu ya, nggak semuanya tapi ya. Dan salah satu negara paling banyak umat Kristennya. Wow, luar biasa. Jadi baru-baru ini secara mengejutkan, PM atau Perdana Menteri Timor Leste mengatakan dugaannya ya, ini masih dugaannya, di media sosial ada tuh beredar ya informasi yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Timor Leste ini mengatakan bahwa Mr. Chaplin ini telah melukai hati penganut umat Kristen. Wow, 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 luar biasa. Padahal videonya itu kan bukan video ini ya, video full ya. Itu kan videonya itu sebenarnya video dipotong ya. Ya walaupun dipotong kan sama seperti kasusnya Pak Ahok. Pak Ahok dulu kan juga dipotong videonya ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Ahok dipenjara? Kenapa yang lainnya masih santuy-santuy gitu ya? Nah yang jadi pertanyaan, kasus siapa yang paling besar gitu ya? Kasus siapa yang paling parah? Apakah kasus Pak Ahok atau kasus daripada Mr. Chaplin ini? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di sini saya tidak akan berpihak ya, saya tidak berpihak pada umat Kristen, saya tidak berpihak pada umat Muslim gitu. Jadi guys, kalau boleh jujur ya, kenapa kejadian-kejadian seperti ini sering terjadi di Konoha gitu ya? Kenapa pejabat-pejabat di Konoha itu sering blunder gitu ya, masalah agama dan lain sebagainya? Apa alasannya? Dan ini sudah sering saya bahas juga ya. Alasan yang paling masuk akal itu karena bagi elit politik, agama itu adalah mainan. Sekali lagi saya katakan, bagi elit politik, agama adalah mainan. Bagi masyarakat awam, agama adalah segalanya. Bagi penceramah, agama adalah sumber duit. Itu tidak bisa dibantah. Dan ini hanya di Konoha ya, bukan di seluruh dunia ya, ini hanya di Konoha. Sehingga elit-elit politik di Konoha itu, ya mereka memanfaatkan agama itu karena mereka melihat bahwa dalam agama tertentu ada istilah jihad. Mereka memanfaatkan itu untuk kepentingan politik mereka, untuk kepentingan pribadi mereka, untuk kepentingan kekuasaan. Korbannya siapa? Ya masyarakat, lagi-lagi kita gitu. Apakah politisi-politisi di Konoha sering menggunakan agama itu jadi mainan? Sering banget, tanpa kita sadari. Ya, karena apa? Karena biayanya murah. Kalau kita bawa agama saat kampanye itu biayanya murah. Oh, kalau enggak, oh, lu pilih gue, lu masuk neraka. Itu kan murah banget ya biayanya. Dan itu efektif gitu. Ya, itu lebih kuat daripada duit 200.000 tanpa kita sadari. Begitu seksinya agama dibawa ke ranah politik. Dan inilah sebenarnya yang dihindari oleh negara-negara maju. Makanya mereka sekuler. Cuma kan di Konoha itu, ya warga Konoha itu kan bodohnya minta ampun gitu. Tololnya minta ampun, gobloknya minta ampun. Mereka menganggap bahwa sekuler itu anti agama. Enggak, sekuler itu artinya netral terhadap semua agama. Itulah alasannya kenapa di negara sekuler itu tidak terjadi kasus-kasus seperti ini. Kasus seperti misalnya kasus Ahok gitu ya, kasus JK ini. Kasus JK ini tidak akan ada. Kalau apa? Kalau kita jadi negara sekuler. Tapi kan kita membenci nama sekularisme. Membenci banget. Seperti di Singapura misalnya, kenapa mereka menjauhkan simbol agama dengan negara? Apa alasannya? Karena pemimpin daripada Singapura itu, ya Lee Kuan berpendapat bahwa kalau kita bawa-bawa agama itu nggak bakal selesai masalahnya. Dia dulu kan orang yang sangat mengamati umat beragama gitu ya, pemimpin daripada Singapura. Ya dia melihat ya ketika agama ini dibawa ke ranah politik, ketika ada istilah jihad dan sebagainya, nggak semua agama seperti itu ya, agama tertentu ya, maka ini sangat berbahaya sekali. Ini tidak akan bisa jadi negara maju. Lalu dia melihat contoh negara-negara maju. Makanya negara-negara maju itu kan rata-rata sekuler ya. Singapura sekuler ya, kemudian Australia sekuler ya. Tapi anehnya kalau suatu negara itu sekuler, maka ada agama tertentu yang menolak.
Sama seperti Singapura. Umat Muslim yang ada di Singapura kan tersiksa kan, karena mereka nggak bisa bawa agama saat kampanye, tersiksa banget. Bahkan UAS, Ustaz Abdul Somad dilarang di Singapura. Kenapa? Karena sekuler. Makanya Konoha itu membenci sekularisme. Bayangkan, Ustaz Abdul Somad itu sudah dibuang dari Singapura, sudah dilarang di Singapura, sudah di-reject di Singapura, tapi Konoha menerima itu. Kenapa? Ya karena kita adalah bangsa yang bodoh gitu ya. Kita tidak bisa berpikir rasional. Bayangkan negara maju sudah menolak UAS, tapi kita memuja-muji UAS gitu. Ya. Jadi kalau kita boleh berpikir secara rasional, boleh jujur, ya justru negara kita tidak akan bisa jadi negara maju sampai kiamat pun. Kalau tidak ada perubahan yang drastis. Siapa yang bisa merubah ini? Ya kita, masyarakat kita. Cuman di Konoha kan sudah terlalu banyak yang mabuk agama gitu ya. Disulut sedikit langsung berjihad gitu. Ya, dipanas-panas sedikit langsung berjihad gitu. Kenapa di Konoha itu terjadi pengrusakan rumah ibadah, pembakaran, persekusi dan sebagainya? Ya, karena ini ada faktornya ya. Di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak harus Indonesia ya. Karena faktor daripada jihad gitu. Disulut sedikit langsung berjihad. Ya menurut mereka itu berjihad gitu, membubarkan ibadah paksa gitu ya. Dan lain sebagainya. Kan upahnya ke surga gitu. Jadi udah kacau memang. Otak kita tuh udah kacau gitu, udah dicuci gitu. Susah menyadarkan hal-hal seperti ini. Ya lagian kan orang-orang yang mabuk agama itu kan mereka nggak suka edukasi ya. Mereka sukanya video-video joget-joget nggak jelas ya. Ya kemudian biasanya mereka itu ngeyel, goblok gitu ya, tolol gitu ya. Mereka nggak bakal mau berubah gitu. Susah. Kecuali ada pemerintah yang sangat-sangat otoriter. Pemerintah yang bagus, yang otoriter. Pemimpin yang otoriter, bertangan besi, baru ya ini selesai semua. Seperti pemerintah Arab. Pemerintah Arab itu kan pemuka yang radikal itu kan, orang-orang yang radikal itu kan sudah diusir dari Arab kan. Lalu kita tampung gitu ya kan, tampung di Konoha. Itu ya mirisnya. Jadi kita tuh membenci sekularisme itu karena apa? Karena kita menolak kemajuan sebenarnya. Rata-rata negara sekularisme itu nggak ngurusin agama seperti ini ya. Jadi kita tuh buang-buang energi gitu ya. Harusnya kita nggak boleh mengurusin yang namanya hal yang remeh-temeh seperti ini. Karena kelompok minoritas didiskriminasi kalau kita jadi tidak negara sekuler. Karena gini guys, ini jarang dibongkar ya. Kalau misalnya nih kelompok dari mayoritas itu mau calon misalnya, calon politisi, lalu dia pakai pakaian agamis misalnya ya, pakai peci misalnya, pakai sorban dan sebagainya, bisa kan kampanye seperti itu ya. Kan otomatis kan pasti banyak pengikutnya dong. Bagaimana dengan minoritas misalnya? Ya jadi Kristen misalnya atau Hindu misalnya. Sementara ya pemilihnya itu dari agama mayoritas. Lalu dia pakai baju Kristen misalnya. Apakah ada yang milih? Nggak ada. Nggak bisa. Jadi ada semacam ketimpangan tanpa kita sadari. Ya, jadi kita itu seperti memberikan privilege bagi agama mayoritas. Apakah kita itu anti perbedaan? Ya jelas dong. Padahal kan agama asli kita itu kan hampir punah. Kita lebih memilih agama luar gitu ya daripada agama lokal. Kita tuh sebenarnya sudah kehilangan jati diri ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau jalan berjamaah. Kita kan lebih memuja agama dari luar gitu daripada agama lokal. Kecuali agama luar itu bersinkronitas gitu. Ibaratnya agama itu sebagai tamu nih ya, tamu. Ya kita adalah raja gitu. Nah agama tamu ini ya agama dari Timur Tengah misalnya datang ke Konoha. Lalu dia jadi raja di rumah kita sendiri. Kan aneh kan? Harusnya dia menyatu dong gitu ya. Atau bekerja sama, sinkronitas gitu. Sinkronitas itu kan menyatu ya. Sehingga apa? Sehingga ya kita jadi negara maju ya. Kalau datang dari luar terus jadi raja di tanah kita sendiri kan kacau. Ya, menurut kalian gimana? Coba terus komentar ya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini. Tapi kan kita tidak menyadari ini karena apa? Karena kita nggak mau menyadari gitu ya. Kita nggak pengen gitu ya. Kita pengennya itu dijajah oleh negara luar ya. Budaya kita dijajah, semuanya dijajah gitu. Kita jadi negara sekuler sebenarnya bisa aja kalau Konoha maksudnya, Konoha mayoritas Buddha misalnya, Hindu ya, Konghucu, Kristen juga tidak menentang sekularisme seperti yang di Korea Selatan. Bisa aja tuh ya. Seperti di negara-negara lain gitu ya, negara-negara Eropa gitu. Ya bisa aja.
Ya, cuman agama tertentu di Konoha yang susah jadi sekuler. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin dari sononya gitu. Ya, apakah agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat. Kenapa kita tidak jadi negara sekuler? Karena agama, faktor daripada agama. Ya, agama itu mengusung segalanya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, saya tidak berpihak di sini. Ya, silakan simpulkan sendiri. Salam rasional.